Setelah aku nonton ini episode 8 dari Tate no Yusa season 2 di tanggal 25 Mei kemarin ya teman-teman, aku baru paham guys. Aku paham alasan kenapa Raphtalia sengaja ditampilin bareng Naofumi dan Risia gitu kan pas awal-awal masuk ke dunia Glass. Cerdik juga ini pihak studionya guys. Ya nanti pas di akhir video aku bakal jelasin gitu kan maksudku kayak gimana. Sekarang kita lanjut ke alurnya dulu gitu kan. Oke, let's go. Lalu mereka pun segera keluar dari tempat itu dan harus mencari tempat yang aman sebelum ada orang yang mengejar mereka. Jelas dong ya, soalnya kan pahlawan suci gak dibolehin masuk ke dunianya Glass seperti itu. Nah setelah keluar dari tempat tersebut, Kizuna bilang kalau di jendela statusnya ada hitungan mundur gelombang malapetaka. Tinggal tersisa 10 hari lagi sebelum gelombang tersebut muncul. Kemudian Kizuna mengajak Naofumi dan yang lainnya untuk ke tempat jam pasir di sekitaran kota kerajaan di sana. Kalau berhasil sampai jam pasir, Kizuna bisa teleport mereka semua ke kerajaan yang Kizuna tempati. Dengan begitu semuanya bakal bisa aman dari serangan-serangan teman-teman. Lalu untuk sampai di kota butuh waktu 2 hari atau 3 hari lebih. Dan ini bener-bener mepet sama waktu gelombang malapetaka gitu kan. Ditambah lagi mereka kudu cari duit. Soalnya keperluan buat makan, perlengkapan senjata, armor, dan juga kalau mau masuk ke ibu kota kudu punya papan lisensi pengenal. Dan itu harganya buset mahal sekali guys. Habis itu leveling juga, wah pokoknya mepet banget waktunya teman-teman. Lalu mereka pun masuk ke perkotaan biasa yang budayanya mirip sama di Jepang tempat asalnya Naofumi dan Kizuna. Di sini juga ada berbagai macam tipe orang guys. Ada dari ras elf atau peri yang mirip-mirip kayak ras tengah manusia. Ada ras spirit yaitu sebangsanya Glass. Ada juga ras permata seperti Teres Yayangku itu gitu kan. Ras spirit menjadikan jiwa dan energi sebagai sumber kekuatannya. Dan juga mereka tuh gak punya level ya. Jadi kalau misalnya menerima XP pun tetap aja gak ada batas gitu. Makin tinggi energi maka makin kuatlah orang ras spirit tersebut. Tapi minusnya ras spirit gak bisa menyembuhkan diri dengan gampang. Mau pakai sihir healing atau alat apapun atau benda apapun gak bakal bisa ya. Nah di sini Naofumi jadi paham kenapa perisai Soul Eater-nya ampuh buat ngalahin Glass ya gara-gara itu gitu kan. Dan juga dia bilang dalam hati si Kizuna ini belum tahu kalau Glass bisa sembuh dengan memakai potion dari dunia Naofumi. Lalu mereka pun melihat ada pengumuman. Di sana menjelaskan kalau ada seseorang yang udah tahu cara untuk berteleportasi tanpa harus ada Vassal Hero ataupun Holy Hero. Jelas Kizuna mengira kalau ini cuma gosip yang dibuat orang-orang kan. Dan untungnya aja warga-warga di sana belum kenal sama wajah mereka berempat. Lalu mereka pun makan bareng di sebuah kedai makanan. Mereka bisa dapat duit karena hasil jualan drop itemnya Kizuna selama ini guys. Yang dijual juga cuma yang gak kepake doang gitu kan. Nah karena hasil penjualan itu kurang buat beli lisensi, Naofumi mutusin buat jualan potion yang dapat memulihkan mana sendiri. Naofumi dapat ide ini karena dia sendiri ngelihat Glass yang bisa langsung full darahnya gara-gara potion ini gitu kan. Berarti efeknya beda dong kalau misalkan si Naofumi yang pakai sama si Glass yang pakai, seperti itulah ya. Contohnya aku nggak paham gimana. Semoga aja kalian paham dengan apa yang ku omongin gitu. Kalau masih belum ngerti ya kalian nonton part-part sebelumnya aja lah ya. Soalnya di sana udah aku jelasin detail ya seperti itu. Kizuna sempat gak setuju karena potion ini sama sekali gak ada di dunianya. Jadi mana bisa laku gitu. Nah Naofumi yang emang udah pinter dagang ini percaya strategi jualannya bisa menghasilkan cuan yang sangat-sangat banyak. Lalu mereka pun melanjutkan makannya. Tapi ya makanan Raphtalia tuh udah habis duluan dong. Malah ngeliatin makanannya Risia mulu gitu kan. Wah ya wes karena hal itu Risia ngasih makanannya ke Raphtalia ya. Biar dia kenyang dan bisa ngebantu dalam masa pertumbuhannya. Singkat cerita mereka ini leveling guys, tapi percuma. Naofumi gak bisa dapat XP ya karena di dunia Raphtalia itu Holy Hero atau pahlawan suci ini aturannya gak boleh separty kalau lagi leveling. Dan hal itu juga baru diketahui oleh Kizuna. Soalnya yang dia tahu selama ini cuma dia doang pahlawan sucinya dan gak ada yang lain gitu kan. Maksudnya di dunia Glass ini teman-teman. Lalu Naofumi mencoba tukeran potion atau item ke Kizuna. Siapa tahu efeknya dapat yang beda gitu kan. Contohnya kayak si Glass itu. Nah bener aja guys, pas mereka berdua barter item dan potion, efek yang didapat tuh beda-beda.
おい、経験値が3000入ったぞ。もっといろいろ試してみよう。Setelah itu mereka berdagang ya, tentunya pakai topeng dong biar gak ketahuan gitu kan. Singkat ceritanya lagi, dagangan mereka laku keras bahkan sampai ngadain lelang loh. Dan strategi cerdik dan liciknya Naofumi bisa mendapatkan cuan yang banyak guys. Setelah itu mereka pun beli papan lisensi, pengenal dan juga pakaian baru serta perlengkapan baru. いいね、みんな似合ってるよ。お前は買い替えなくてよかったのか。Naofumi様、この中で誰が一番いいと思いますか？リシャはなんかくのいちみたいだな。くのいち？これ似合うと思いますか？ああ、いいんじゃないか。グラスにもらったものなんだけど。そうか、すまん。Kalau dilihat-lihat Risia cantik juga guys ya. Tapi gak apa-apa, gak masalah. Hatiku tetap sama Raphtalia gitu kan. Atau sama Kizuna, atau enggak Teres. Waduh. Keesokan harinya mereka berhasil masuk ibu kota dengan lisensi tersebut dan langsung bergegas ke tempat jam pasir teman-teman. Tapi di sana sangatlah ramai guys. Ternyata itu gara-gara penyihir jenius yang menciptakan teleportasi jam pasir untuk orang-orang selain para pahlawan. Dia adalah Kazuki dan dua pelayannya yaitu Sugumi dan cebol satu ini ya. Aku nggak tahu namanya guys, mohon maaf ya. Soalnya di light novel kayaknya nggak dikasih tahu deh. Aku agak-agak lupa ini ya. Naofumi dan yang lainnya ngira kalau itu adalah ulah Kyo kan, tapi ternyata bukan guys, beda orang. Tapi emang sombongnya itu mirip-mirip sama Kyo gitu. Jadi tetap si Naofumi ini agak dongkol sama dia. Nah, walaupun jam pasir ada di dalam sana, Naofumi dan yang lain itu gak bisa main masuk karena udah dijaga dengan ketat guys. Yowes, karena hal itu mereka balik ke tempat penginapan dulu. Di perjalanan juga mereka sempat main-main lempar-lemparan salju guys. Nah, ini membuat hubungan Kizuna dan yang lainnya semakin erat. 18でも雪で遊んだっていいだろ。年がいもなくはしゃぐなよ。 Setelah itu mereka beristirahat di penginapan sambil cerita-cerita tentang Kyo itu ya. Jelas Kizuna ini yang baru tahu geram sama sikap dia gitu kan. Tapi sayangnya senjata Kizuna tuh gak bisa dipakai buat nyerang manusia. Naofumi juga gak bisa apa-apa selain melindungi mereka semua. Karena perisai amarah dan series roh kura-kura itu masih jauh sekali targetnya guys. Target levelnya maksudnya. Nah ini gelombang tinggal tersisa 6 hari lagi. Itu berarti selanjutnya kudu nyari Viro. Setelah itu baru ngalahin si Kyo ya. Raphtalia nyaranin kalau pergi menerobos keamanan malam ini adalah waktu yang tepat karena penjagaan udah pasti agak longgar. この時間であれば警備も手薄なはず。行くなら今しかありません。もう閉まらないな。 Mereka semua pun setuju dengan saran Raphtalia dan langsung gercep ke tempat jam pasir itu berada. Kizuna bilang apapun yang terjadi mereka semua tuh harus cepet-cepet mendekat ke jam pasir agar bisa diteleport bersamaan dengan Kizuna. Lalu pas udah sampai di jam pasir yang Kizuna arahin malah jalannya buntu anjir. Nani kore? それしかないか。やけくそです。押しております。ラフタリア。 Keadaan tak terduga ini membuat mereka harus pisah guys. Naofumi bareng sama Raphtalia, sedangkan Kizuna bareng sama Risia. Soalnya ini kudu bukain pintu satu-satu anjir sampai nemuin jam pasirnya. Nah di saat Naofumi dan Raphtalia berkeliling, Raphtalia yang cerdik ini langsung menebas dinding itu yang ternyata cuma kayu biasa guys yang dicat doang gitu kan. 京さんの言う通りだったな。わざと警備を緩めたらまんまと飛び込んできやがった。 Mereka pun bertemu dengan Kazuki. Dia mengatakan kalau sikapnya Naofumi persis dengan apa yang diceritain Kyo. Naofumi yang baru tahu kalau Kazuki ini orang suruhan dari Kyo jelas makin jengkel lah ya. Karena cara bicara Kazuki juga sama kayak Kyo guys. Sombong-sombongnya tuh mirip sumpah. Dan gak pakai basa-basi lagi, Naofumi langsung menghajar para penjaga. Untung aja Kizuna dan Risia juga udah datang. Jadi mereka langsung mendekat ke jam pasir tersebut.
Nah loh, suara Kyo ada di sana guys. Dia mengatakan kalau Raphtalia harus ditangkap untuk dijadikan eksperimennya. Dia gak bisa ikut teleport sama sekali dengan Naofumi dan yang lainnya karena Kyo udah membatalkan teleportasi dengan kemampuan lainnya. Sedangkan Kizuna gak bisa membatalkan teleportasi karena jam pasir ini udah terhubung ke kerajaan asal Kizuna. Dan dengan terpaksa Raphtalia harus berpisah di sini. Raphtalia juga senang karena kali ini tuh dia bisa merasakan kehangatan dan kasih sayang dari Naofumi lagi. Sama seperti awal pertemuannya saat Naofumi membeli Raphtalia dari pedagang budak. Apapun yang terjadi, Raphtalia akan tetap baik-baik saja. 最後まで私は直文様の剣として出会った頃みたいにおぶってもらったり撫でてもらったりできたから。 Aku gak tahu guys ini gimana ceritainnya, soalnya ini tuh beda dari light novel ya. Tujuannya cuma buat misahin Raphtalia doang gitu. Oke, itu aja episode 8-nya guys, kelar ya. Nah sekarang aku bakal jelasin maksud omonganku di awal video ini. Jadi gini nih, banyak fans Tate no Yusa yang suka sama versi lolinya si Raphtalia itu kan. Nah pihak studionya itu sengaja naruh Raphtalia barengan sama Naofumi dan Risia gitu. Tujuannya ya buat nyenengin para fans Tate no Yusa doang gitu kan. Yang suka sama lolinya si Raphtalia gitu. Padahal sebenarnya Raphtalia itu nggak bareng Naofumi dan Risia kan di light novel. Malah Raphtalia barengannya sama si itu tuh ya, nggak bisa aku spoilerin lah. Nah nanti Raphtalia jadi ini gara-gara si itu milih Raphtalia jadi gitu ya. Pokoknya gitulah ya, beneran dah aku gak bisa spoiler karena emang belum mau nyampe episodenya gitu kan. Daripada aku di demo kalian gitu kan, ntar aku malah kenyang bacotan protes para penonton setia Daily Ants gitu. Bang jangan spoilerin dulu bang, kita belum nonton episode selanjutnya ya, seperti itulah ya. Kan repot juga guys.